Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Febriana Nursyabella, kelas 193A14 dengan NIM 1923031, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus PSTKU Karawang. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi pada Sistem Pendidikan di Indonesia sebagai pemenuhan nilai UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Raden Billy Parancika, MPD. Langsung aja kita masuk yang pertama, pendahuluan. Korupsi telah menjadi salah satu isu nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dunia pendidikan. Nah, korupsi tidak hanya merugikan sektor ekonomi dan politik, tapi juga menciptakan budaya ketidakjujuran yang dapat merusak moral bangsa. Sendari 2024. Kasus korupsi menjadi topik berita setiap tahun dan kasusnya terus saja meningkat. Jumlah kasus korupsi Indonesia juga meningkat selama 5 tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2017, kasus korupsi di Indonesia tercatat sekitar 500 kasus dan kerugian negara diperkirakan mencapai 6,5 triliun. Kemudian, pada tahun 2018, 2019, dan 2020, kasus korupsi kembali meningkat dengan jumlah 444 kasus dan kerugian negara mencapai 18,6 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2021, kasus korupsi tercatat 533 dan kerugian negara mencapai 29,4 triliun. Data kasus korupsi sementara yang dicatat oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2022 meningkat 3,93% dari tahun sebelumnya, berdasarkan laporan akhir tahun 2021. Selanjutnya, korupsi adalah masalah yang kompleks yang memengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Dengan peran pentingnya dalam pembangunan sumber daya manusia, sektor pendidikan tidak luput dari efek negatif dari praktek korupsi. Korupsi pendidikan merugikan negara dan karakter generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia untuk mencegah korupsi sejak dini. Untuk mencegah budaya korupsi, pendidikan dapat membantu mencegah mental korupsi berkembang pada anak-anak Indonesia, karena sekolah adalah proses pembudayaan semangat anti korupsi harus dipelajari. Ini berarti menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sistem pendidikan. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pada individu, khususnya generasi muda, sehingga mereka dapat menolak dan mencegah segala bentuk tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan orang tentang korupsi, tapi juga membangun karakter mereka secara moral dan memberitahu mereka betapa pentingnya berperilaku jujur. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada seseorang yang menghasilkan perubahan perilaku anti korupsi yang lebih sistematis dan dapat diukur. Jika kita tidak secara sadar membangun kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwariskan, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa, pergeseran akan terjadi dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek teori, hafalan, ataupun indoktrinasi, tetapi juga memberikan peluang untuk mengambil keputusan serta opsi terhadap dirinya sendiri, peserta didik. Seterusnya, penerapan model pengajaran yang mampu meningkatkan keahlian berpikir peserta didik dan dapat membangun komunikasi yang dialogis
maka guru disarankan menghindari tata cara hafalan, bacaan, ataupun kalimat tertentu sebab hal demikian tidak membekas menjadi metakognitif peserta didik. Oke, masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi peran pendidikan karakter dalam pencegahan korupsi pada sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku-buku yang relevan. Melalui analisis konten, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pendidikan karakter diimplementasikan dalam kurikulum dan praktek pembelajaran serta sejauh mana implementasi tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter siswa yang jujur dan anti korupsi. Lalu hasil dan pembahasannya, pendidikan karakter diperlukan agar setiap individu menjadi orang yang lebih baik dan menjadi warga negara yang lebih baik. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan, serta mengaplikasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Maka dari itu, menurut Sofi Nur Aziza dan Dedi 2022, dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pendidikan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter, maka tujuan dilaksanakannya pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi, tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Oleh karena itu, dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Dengan pemahaman demikian, maka akan terbentuk karakter anti koruptif. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan konsekuensi dari tindakan korupsi. Tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah untuk memperkenalkan fenomena korupsi, termasuk definisi, penyebab, dan konsekuensi, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi, dan berkontribusi pada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memang penting bagi setiap orang, baik di kalangan siswa, mahasiswa, maupun di kalangan masyarakat. Ada pendapat, menurut Takayan Dengan 2018, bahwa pendidikan anti korupsi hanya diberikan kepada para siswa di jenjang pendidikan. Akan tetapi, pendapat tersebut salah. Pada kenyataannya, usia dan matangnya pengalaman tidak senantiasa berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan hidup moral seseorang. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, bahwasanya pendidikan karakter anti korupsi pada sistem pendidikan Indonesia sangatlah berpengaruh dalam pencegahan dari korupsi. Sayangnya, tidak banyak sekolah maupun instansi yang terbuka dengan pendidikan karakter anti korupsi ini, dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah, kurangnya kompetensi guru, dan kurangnya evaluasi yang sistematis. Padahal, pendidikan karakter harusnya diterapkan sejak dini di sekolah agar lebih cepat menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Contohnya nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan kesederhanaan. Tapi, tak dapat dipungkiri untuk sekolah maupun beberapa instansi perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan pembelajarannya terlihat terbuka dengan pola pikirnya. Walau sebenarnya kita tidak bisa merubah pola pikir setiap orang, tapi dengan adanya pendidikan karakter, sedikit membantu untuk mengantisipasi pola pikir pendek setiap orang. Di beberapa sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter anti korupsi, terutama di sekolah menengah, memiliki dampak yang bagus. Pendidikan karakter anti korupsi pada sekolah menengah diterapkan seperti siswa belajar bagaimana tindakan baik dapat berdampak positif pada orang lain ketika mereka terlibat dalam proyek-proyek yang ditujukan untuk membantu masyarakat. Siswa belajar tentang nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam konteks yang lebih luas. Sebagai hasil dari keterlibatan ini, di sekolah, pendidikan anti korupsi tidak hanya
mengajarkan siswa apa yang perlu mereka ketahui, tapi juga mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat berkontribusi secara konstruktif dan positif kepada masyarakat. Virani dan Wardono 2024. Lalu, bagaimana dengan lingkup perguruan tinggi? Mahasiswa sebagai bagian dari stakeholders atau pemangku kepentingan kampus memiliki peran penting dalam merubah negeri ini. Sebagai jenjang pendidikan sarjana yang dijuluki sebagai agent of change, memiliki potensi dan pengetahuan yang luas. Selain itu, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diintegrasikan pada mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan moral. Dilihat pada tingkatan mahasiswa, pembentukan anti korupsi selain pada mata kuliah yang relevan, pendidikan anti korupsi juga dapat diwujudkan dalam kegiatan di luar kampus atau ekstrakurikuler, seperti dengan mengadakan sosialisasi anti korupsi melalui media massa dan lainnya. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk karakter siswa dan mencetak generasi penerus negara yang bermoral. Mahasiswa akan lebih mampu menolak segala bentuk korupsi jika mereka memahami pentingnya korupsi dan efek negatifnya. Selain itu, nilai-nilai etika dan moral yang kuat ditanamkan dalam pendidikan ini agar siswa dapat berpikir kritis, membuat keputusan moral, dan menjadi agen perubahan masyarakat. Lalu pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa menjadi lebih percaya diri untuk bersuara dan melawan korupsi. Ini juga membentuk lulusan yang berkualitas tinggi yang dapat membantu pembangunan bangsa. Singkatnya, memberikan pendidikan anti korupsi adalah upaya yang akan bertahan dalam waktu yang lama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari korupsi. Lalu kesimpulannya, pendidikan karakter anti korupsi merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang harus terus dilakukan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan bekal pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.